Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahi arsala rasulahu baina yaday sa'ah basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnih wa sirajan munira. Balagha risalah wa adal amanah wa nasohal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratil mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah ingkang kita derei mauidhah hasanahipun, para sesepuh bini sepuh yang sangat kita muliakan, kita hormati, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Yayasan Subulus Salam Nusantara Ustadz Heri, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Direktur Pondok Tahfidzul Quran Zaid bin Sabit Ustadz Teguh Hafizahullah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ustadz Yasir yang baru diberi anugerah gerah sakit, yang semoga Allah segera mengangkat sakitnya, awet sehatnya. Para bapak, para ibu, terkhusus para santri yang mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir mudah-mudahan dijaga kesehatannya oleh Allah. Semua yang hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita awali majelis rutin Jumat sore ini, kajian rutin, dengan menghadirkan hati untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah berfirman dengan ayat ini menerangkan dengan jelas bahwa nikmat Allah itu dihitung dengan bilangan atau lipatan itu tetap tidak mampu untuk dihitung. Kita tidak mampu untuk menghitungnya, baik menghitung dengan bilangan biasa atau pelipatan menghitung. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, hanya saja tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersyukur. Maka janji Allah, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Allah pastikan manakala kita bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah beri garansi, Allah pastikan kita akan ditambah kenikmatannya. Namun sebaliknya, jika nikmat-nikmat Allah itu kita kufuri, tidak bersyukur, maka janji Allah, Allah pastikan inna adzabi lasadid. Sesungguhnya ancaman Allah, azab Allah sangat pedih.
Para bapak, para ibu, kita bersyukur sampai bulan ini kita memasuki bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Salah satu dari 4 bulan yang Allah informasikan melalui ayatnya, ini adalah bulan yang di dalamnya beribadah, nilai ibadah nilainya tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Ini adalah anugerah dari Allah untuk umat manusia yang hidup di akhir zaman. Saya mau matur itu, saya ingat sebuah hadis riwayat Muslim yang pertama, dan yang kedua riwayat Imam Daruqutni. Hadis yang pertama, hadis Sahih Muslim menerangkan, beliau Rasul bersabda, kita adalah umat yang terakhir. Betul kata Nabi ini bahwa kita adalah umat terakhir. Bahkan kita pun jelas mendapatkan utusan Allah, Nabi pun Rasul terakhir. Rasul melanjutkan dalam sabdanya, kita adalah umat yang terakhir dan kita adalah umat yang awal di akhirat. Umat yang awal di akhirat. Di dunia kita paling terakhir, tapi di akhirat kita paling awal. Rasul masih melanjutkan sabdanya, dan kita adalah orang-orang yang pertama-tama masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, Rasul bersabda, surga haram untuk para rasul, surga haram untuk para nabi sebelum aku memasukinya. Dan surga haram untuk seluruh umat sebelum umatku memasukinya. Ini hadis Daruqutni. Para bapak, para ibu, anak-anak sekalian, informasi hadis ini adalah informasi yang menggembirakan, tetapi sekaligus juga ngedek-ngedeki, mengkhawatirkan. Kenapa begitu? Karena kita ini besok di akhirat diawalkan untuk menghadap Allah. Kita di akhirat ini dipanggil lebih dulu untuk menyelesaikan hisab dan mizan. Yang lain masih antri panjang, maka kita dipanggil lebih dulu. Kita mengingat ketika di dunia mengikuti antrian panjang apapun, kok kemudian kita mendapatkan di belakang, kita merasa sedih, merasa tidak nyaman. Lah kok tiba-tiba ada prioritas, ada perlakuan yang berbeda, ditimbali, didahulukan, ya, dipanggil lebih awal, ada kebahagiaan. Kelak di akhirat, ketika manusia berkumpul, manusia pertama sampai manusia terakhir berkumpul jadi satu di mahsyar, di tempat berkumpulnya manusia. Mahsyar, ismul makan, kata benda untuk sebuah tempat. Allah akan kumpulkan, wa yauma yahsuruhum ka'alam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasiral ladzina kadzabu, dan seterusnya ila akhir ayat. Ayat ini menerangkan ada fi'il yahsuruhum, ada kata kerja. Kelak Allah akan mengumpulkan seluruh manusia. Tempat berkumpulnya manusia namanya mahsyar. Disinilah manusia berkumpul mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Baik amal salah atau amal soleh. Selama dia hidup harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah dikerjakan. Maka orang-orang yang amal solehnya banyak hubungannya dengan kuantitas, kaitannya dengan jumlah,
dan yang amal solehnya bobot kaitannya dengan kualitas, dialah yang akan memasuki surga paling awal. Ikhwas sekalian, Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, itulah yang menjadikan kita dunia ini memang harus dijadikan mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah mazra'ah. Apa anak-anak mazra'ah? Sawah, ladang. Di sini tempat kita menanam. Apa yang kita tanam? Amal soleh atau amal salah? Amal kebaikan, amal kebajikan, atau kemaksiatan dan kemungkaran. Dunia adalah pilihan. Maka kita tinggal pilih yang baik atau yang buruk. Semua digelar. Hanya saja salah pilih berefek akhirat. Wah sekalian, untuk itulah Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada umat di akhir zaman ini, maka Allah memberi kepada umat di akhir zaman ini dua keutamaan. Umat di akhir zaman ini punya kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Bahkan dalam sebuah hadis, riwayat banyak menerangkan ketika sahabat tanya kepada Rasul, hal ahadun khairun minna ya Rasulullah. Pernah sahabat ngatur kepada Rasul, ini kalau tidak salah Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan prioritas, mendapatkan kabar gembira masuk surga sebelum mereka yang 10 ini meninggal dunia. Pernah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna. Ya Rasul, apa ada orang yang lebih baik daripada kami? Ini pertanyaan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena para sahabat berkata ke saat itu, aslamna ma'aka wa jahadana ma'aka. Kami masuk Islam, kami berserah diri bersamamu, kami tunduk kepada Allah, ma'aka bersama engkau ya Rasul, wa jahada, dan kami berjihad, berjuang, berperang li'i'la'i kalimatillah bersamamu. Apa ada orang yang lebih baik daripada kami? Saat itulah baginda Rasul, Bapak Ibu sekalian, anak-anak, Rasul menjawab, iya ada. Sahabat bertanya, siapa mereka? Kaumum mim ba'dikum, yaitu umat kaum mim ba'dikum, umat setelah kalian. Bukan sahabat, umat setelah kalian. Apa kelebihan, apa ajaibnya? Kok kemudian dikatakan lebih baik daripada sahabat? Kaumum mim ba'dikum, umat setelah kalian. Yu'minu nabi walam yaroni. Mereka itu beriman kepadaku, walam yaroni, mereka belum pernah melihat aku. Ini yang di dalam hadis yang lain disebut sebagai iman yang ajaib. Iman yang ajaib. Yang saat itu baginda Rasul justru bertanya kepada sahabat, ayul mu'minina ajaba ilaikum, ayul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum, gitu dalam hadis yang lain. Wahai ayul mu'min, siapa orang-orang mukmin yang ajaib menurut kalian imannya, gitu. Ketika itu Rasul melontarkan pertanyaan kepada sahabat-sahabat, sahabat langsung jawab, malaikat, gitu. Minhum malaikah, mereka adalah para malaikat. Rasul menjawab, pantas kalau malaikat, karena wahyu turun lewat malaikat. Kalau malaikat tidak, rasulnya Allah, itu maksudnya rasulnya Allah.
Rasul para nabi adalah iman yang ajaib. Apa kata Nabi kita? Pantas kalau iman Rasul, iman Nabi itu luar biasa. Karena wahyu turun kepadanya, kepada Rasul, kepada para nabi. Sahabat berpikir lagi, kalau malaikat tidak, kemudian Rasul kok tidak, berarti sahabat-sahabat engkau ya Rasul, sahabat-sahabatmu ya Rasul, kami-kami ini gitu. Saat itulah kemudian baginda Rasul menjawab, kalau kalian ya pantas, karena Al-Quran turun kalian ada di sampingku. Al-Quran turun kalian tahu, lembaran mushaf kalian paham, kalian melihatku, kalian saya bimbing, kalau salah saya benarkan, kalian kalau tersesat saya luruskan. Begitu kata Nabi. Diam sahabat saat itu, karena malaikat tidak, Rasul Nabi tidak, sahabat enggak. Dan sahabat inilah orang-orang yang mendukung Nabi dakwah. Baru kemudian para sahabat mengatakan, famanilladzi ajaba ilaina imanuhum. Terus siapa di antara kita ini yang imannya ajaib? Maka ketika itulah baginda Rasul mengatakan, nanti umat setelah kalian, mereka tidak melihatku tapi mendapatkan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Dia tahu aku dari Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum, dan seterusnya. Wa ma Muhammadur Rasulullah wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul, dan sebagainya. Ini ayat-ayat. Mereka tahu tentang aku dari mushaf. Kita bersyukur di Temanggung ada lembaga pondok rumah tahfidz Zaid bin Sabit yang konsentrasi menjaga Al-Quran. Luar biasa. Siapa saja yang ikut nyengkuyung ini insya Allah hidupnya berkah. Amin. Siapa yang menyengkuyung pondok ini, pondok yang nguri-uri Al-Quran, pondok yang menjaga Al-Quran, karena Allah menjaga Al-Quran dengan banyaknya para hufat, hafidoh, menjaga Al-Quran dari situ. Saya ketemu tadi yang dari Kalimantan itu sudah dapat 5 juz. Barusan tadi ada yang 15 juz, Masya Allah. Ini luar biasa. Kita akan bahagia kalau tempat kita, kampung kita, kecamatan kita, kabupaten kita banyak orang-orang yang hafidz Quran. Kata Rasul, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Bukhari ini hadis. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum bihadzal kitab, karena sebab kitab ini Al-Quran. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan, menghinakan suatu kaum bihadzal kitab, karena Al-Quran ini. Tinggi rendahnya derajat seseorang seberapa gumantung, kalau edisi Jawa, gumantung seberapa dekatnya kita dengan Al-Quran, seberapa kita jaga sunnah. Saya mendapati hadis, Bapak sekalian, tadi saya buka-buka, ada hadis yang bunyinya begini. Man tamasyaka bisunnati inda fasadil ummati. Man tamasyaka, siapa yang berpegang teguh bisunnati, dengan sunnah-sunnahku, inda fasadi ummati, ketika umatku sudah rusak, falahu ajru mi'ati syahidin, maka dia mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Siapa yang menjaga sunnah, tamasyaka bisunnati, ada nanti yang lainnya adalah bahasanya dengan redaksi yang berbeda. Ini redaksinya
berbeda lagi dengan bahasa begini. Man ahya, ya ihya sunnah gitu ya. Man ahya sunnatan min sunnati, siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku. Gitu. Ada orang-orang yang membunuh sunnah, mematikan sunnah, tapi nanti di tengah-tengah umatku akan ada orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnah. Maka pahalanya, kata Rasul, sebanding dengan orang yang mati syahid, jumlahnya 100 mi'ah syahidin. Di tengah-tengah orang jauh menjauhkan diri dari Al-Quran, kita mendekatkan diri dari Al-Quran dengan Al-Quran. Ini orang-orang yang menjaga sunnah. Sebuah kebanggaan dan ini prioritas untuk umat di akhir zaman. Allah memberi karunia yang luar biasa kepada umat akhir zaman ini dengan banyak kelebihan. Maka sungguh rugi ketika kita hidup di akhir zaman tidak paham ilmu, sehingga kita tidak paham petingan amal. Kita tidak paham amal yang bernilai handal. Saya sering matur di banyak tempat, Allah memberi keutamaan dua, keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Tempuh itu. Keutamaan waktu. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. At-Taubah 36. Ila akhir ayat. Sesungguhnya di dalam 1 tahun atau bilangan syuhur, bulan-bulan itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada kata Allah di dalam surat At-Taubah 36 ini, arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Hari-hari ini Bapak Ibu di bulan Dzulqa'dah, pertengahan bulan, beramal, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, infak, sedekah dan berbagai macam kebaikan bernilai lipat-lipat. Ini kata hadis Rasul, walau tidak disebutkan dalam ayat 4 bulan itu apa. Allah hanya ngendika 4 bulan haram. 4 bulannya apa tidak diterangkan. Ada 1 bulan yang diterangkan oleh Allah. 1 bulan itu bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Namanya disebut dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini ikhwas sekalian, Bapak Ibu, anak-anak, Allah tempatkan waktu agar hambanya, agar umat Rasulnya mengambil petingan-petingan waktu itu untuk melipat gandakan amal, karena besok di akhirat dihisab, menghadap mizan, timbangan paling awal. Sehingga kita harus punya amal andalan. Andalan ketika mengambil waktu atau andalan ketika mengambil tempat. Satu lagi, kalau yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah tempat. La tusyaddur rihal ila salasati masajida. Kata Rasul, jangan berlelah-lelah, jangan berpayah-payah, ampun ngerkoso-ngerkoso ngempalaken sangu, ngempalaken bekal sebuah rihlah perjalanan, kecuali tumuju ing 3 panggenan, kata Nabi. Jangan nabung, jangan ngumpul ke sangu, jangan nyelengi, rekoso-rekoso, berat-berat diri, ngumpulkan bekal dalam rangka untuk rihlah, untuk safar, untuk lelungan, kecuali menuju 3 masjid. Ini kata Nabi, hadis Bukhari. Yang pertama adalah Al-Masjid Al-Haram Al-Maki. Yang kedua Masjid Al-Haram Al-Madani. Dan yang ketiga Masjid Al-Haram Al-Qudsi. Makkah, Madinah dan Palestina gitu. Di 3 tempat ini Allah lipatkan nilai. Allah lipatkan
pahala. Maka Bapak Ibu sekalian, seberapapun mahalnya, seberapapun, jazakumullah khair jaza. Barakallah ya. Insyaallah. Maghrib jam berapa nggih maghribnya ya? Masih lama. Masih lama. Masya Allah, sudah hampir setengah 6 ini. Bapak Ibu, Rasul memberi informasi yang luar biasa kepada kita. Sayangnya kita ini sambutannya enggak begitu enggak begitu merespon dengan ngendikane Nabi. Ada yang merespon ngendikane Nabi itu langsung dengan sami'na wa ata'na. Ada yang merespon ngendikane Nabi sami'na wa kosekna. Ada yang merespon ngendikane Nabi sami'na wa tak pikir-pikirna. Ada yang merespon ngendikane Nabi sami'na wa analisa. Gitu ya, dan seterusnya. Nabi lek ngendika jangan berlelah-lelah nabung nyelengi kecuali ingin menuju 3 masjid. Lah kita ini do nyelengi untuk yang lain. Bahkan nyelengi untuk tindak-tindak ke masjid yang lain yang ada di tanah air. Pundi Bu? Solo. Niki jamaah, ada jamaah mungkin Yasin, jamaah Yasin, ada jamaah apapun ya. Oh itu arahnya ke besok study tour, wisata, dakwah ke masjid. Pokoknya di Indonesia, mbok Istiqlal po Masjid Kubah Mas, Depok no kemana. Itu Bapak Ibu tidak diterangkan hadis. Kenapa yang diterangkan hadis tidak disiapkan? Nabung. Untuk apa? Menuju 3 tempat ini. Karena apa? Kita hidup berbatas waktu. Sementara Allah memberi informasi, Rasul memberi informasi, kita ini umat di akhir zaman yang diberi prioritas keutamaan. Sekali sholat di Masjidil Haram Mekah senilai 100.000 kali. Kalau sehari semalam sholat 5 kali berarti 500 kali. Sholat 24 jam yang jamaah di Masjidil Haram nilainya 500.000 kali. Itu nek dihitung ukuran umur membutuhkan waktu 275 tahun. Oh, dihitung nih mangke. Jadi sholat di Masjidil Haram 5 kali, nek dihitung-hitung 275 tahun kita sholat. Sementara umur kita tidak nyampe 100. Ini untuk apa? Karena besok kita hisabnya, mizannya awal. Kalau kita mau berkompetisi dengan orang-orang terdahulu kalah. Kenapa? Sholat kita tidak lebih lama daripada mereka. Karena umur kita kalah lamanya dengan mereka. Puasa kita kalah karena mereka hidupnya lama, puasa mereka lama. Ibadah mereka lama karena umurnya lama. Kita umurnya pendek, tetapi diberitahu oleh Allah Rasul agar kita mengambil petingan-petingan amal. Maka Bapak Ibu berbondong-bondong ke tanah suci. Hari ini Temanggung sudah berada di Makkah. Temanggung berangkat tanggal 11 Mei untuk ibadah haji. Di Madinah hampir 10 hari, gelombang 1. Sementara berangkat tanggal 11 Mei, nanti mulai haji tanggal 15 Juni. Mulai haji. Berarti di sana sebelum haji tinggal dulu di Mekah 1 bulan lebih. Haji dimulai tanggal 15 Juni. Sementara berangkat tanggal 11 Mei. Maka ini kalau nggak mengendalikan diri, emosi, ibadahnya emosi, semangatnya tinggi, nggak ngukur kemampuan badan, kurang istirahat, nanti jangan-jangan di hari-hari haji tenaganya sudah loyo, sudah berkurang. Maka dipesani para bapak ibu yang ada saudara berangkat, konloto awak, jangan emosi, saking semangat ibadah rangukur kemampuan badan, bahaya.
Yang itu emosi ibadah. Yang satu lagi ada emosi blonjo. Dari Madinah sudah apa? Kopernya sudah hamil tua. Karena harus melendrung. Bukan hanya hamil tua, bahkan ada yang sudah tambah. Bukan hanya hamil, wis mana, tambah rangsel. Bahkan orang harus dikirim ke Indonesia dan sebagainya. Ini bangsa kita bangsa yang gumunan dan bangsa yang kagetan. Melihat di sekitar Madinah, di sekitar masjid itu banyak apa? Banyak belanja-belanja ini itu kadang tergoda. Niat ibadahnya bergeser karena untuk nyari oleh. Sekali lagi jangan tergoda oleh kondisi di sana. Ini Bapak Ibu yang punya saudara untuk ngati-hati atau penjenengan yang akan berangkat di tahun depan, kita doakan mudah-mudahan Allah tidak kemudian menunda-nunda lagi ya. Allah mengijabahi sehingga melangsungkan tahun depan bisa berangkat. Karena banyak yang tertunda dengan ini itu atas kehendak Allah, termasuk kemarin adalah pandemi COVID itu, sehingga banyak yang mundur. Bapak Ibu sekalian, inilah keutamaan yang ada untuk umat di akhir zaman. Maka Allah Rasul telah menginformasikan, tinggal kita ini mengambil petingan-petingan amal itu untuk bagaimana agar amal kita bisa bernilai berlipat. Iman ketika kita ada harta tidak bisa mengambil waktu dan tempat. Ada yang ibadahnya dengan hartanya karena diberi kemampuan harta. Ada yang ibadahnya dengan fisiknya, ada yang ibadahnya dengan pikiran terobosan-terobosannya untuk kemajuan umat dan sebagainya. Ada yang dikaruniai oleh Allah kelebihan. Lah kelebihan itu dikembalikan untuk mencari surganya Allah. Karena keabadian hanya di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah mendahulukan kata mati, baru setelahnya mengatakan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Karena ternyata tafsirnya menerangkan yang hidup sekarang ini sudah pasti mati. Hanya Allah merahasiakan kematian. Setelah itu Allah ngendika hayah, karena setelah mati sudah tidak akan pernah ada mati lagi. Hayah selamanya. Demikian, waktu sudah sore, sudah maghrib ini ya. Cepat sekali. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sore hari ini ada manfaatnya, menjadi tazkirah, peringatan bagi kita semua untuk mempersiapkan diri. Siapapun kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menghadap Allah dengan amal yang sangat banyak dan berkualitas dan ditimbali Allah dalam kondisi husnul khatimah. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.